Sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah seperangkat sarana yang diperoleh untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita. Setiap negara pasti memiliki sistem pendidikan sendiri-sendiri, termasuk negara Indonesia, yang biasa disebut dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Sesuai dengan sistem pendidikan nasional, SDN 1 Kasembon sebagai sekolah dengan pendidikan formal dan pendidikan umum dengan jenjang pendidikan dasar pastinya juga menerapkan sistem pendidikan tersebut, namun juga tetap disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang ada di sekolah. Sehingga dapat dikatakan ada sistem pendidikan dengan lingkup yang lebih kecil, yaitu di lingkungan sekolah, atau dapat disebut dengan sistem pendidikan di SDN 1 Kasembon. Sistem pendidikan SDN 1 Kasembon dapat dikatakan sebagai sebuah sistem karena memiliki sebuah komponen-komponen atau unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu input. Input adalah masukan yang akan diproses dalam sebuah sistem sehingga menghasilkan output dan outcomes berikutnya. Yang kedua yaitu dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di suatu tempat. Di SDN 1 Kasembon, selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ada beberapa landasan hukum lainnya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan terkait dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman. Yang keempat yaitu Instruksi Presiden atau Impres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan beberapa peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hasil observasi di SDN 1 Kasembon. Komponen input dari sistem pendidikan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari SDN 1 Kasembon sendiri yang pertama diambil dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Kemudian tujuan yang kedua diambil dari tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian untuk tujuan yang ketiga diambil dari tujuan sekolah atau tujuan SDN 1 Kasembon sendiri yang terdiri dari 6 tujuan. Salah satunya menyiapkan generasi yang tangguh, baik iman, akidah maupun keilmuan, serta berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Tujuan pendidikan yang keempat yaitu dari visi sekolah atau visi SDN 1 Kasembon. Visi tersebut yaitu terwujudnya akhlak, prestasi berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya leluhur sesuai dengan ajaran agama. Kemudian tujuan pendidikan yang kelima dari misi sekolah atau misi SDN 1 Kasembon yang terdiri dari 6 misi di mana salah satunya meningkatkan kompetensi siswa agar mampu bersaing untuk mewujudkan ke jenjang yang lebih lanjut. Hasil observasi di SDN 1 Kasembon.
komponen input dari sistem pendidikan yang ketiga, yaitu peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik di SDN 1 Kasembon sendiri terdiri dari anak-anak sekitar daerah tersebut yang ingin mengembangkan potensi diri melalui jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar, dan jenis pendidikan umum, yaitu SD. Saat ini, jumlah peserta didik di SDN 1 Kasembon ada 114 siswa, yang terdiri dari 20 siswa kelas 1, 22 siswa kelas 2, 15 siswa kelas 3, 22 kelas 4, 11 siswa kelas 5, dan 24 siswa kelas 6. Selanjutnya yakni proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi komponen-komponen pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Komponen pendidikan atau instrumental input meliputi pertama, pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yakni kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan prinsip pendidikan SD Negeri 1 Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, membentuk tim penyusun kurikulum anggota sesuai dengan karakteristik warga sekolah dan lingkungannya, serta untuk memacu warga sekolah agar meningkatkan prestasinya demi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Khususnya di SD Negeri 1 Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Pengembangan kurikulum di SD Negeri 1 Kasembon disusun dengan tujuan antara lain agar dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik A. Belajar untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Belajar untuk memahami dan menghayati. C. Belajar untuk dapat melaksanakan dan melakukan secara efektif. D. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Dan E. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Acuan operasional pengembangan kurikulum di SD Negeri 1 Kasembon yaitu kurikulum, tingkat satuan pendidikan, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Struktur kurikulum SD Negeri 1 Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kurikulum SD Negeri 1 Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Yang kedua, mata pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3. Pembelajaran kelas 1 dan kelas 4 yang dilaksanakan melalui pendidikan tematik terpadu kurikulum 2013. 4. Pelajaran kelas 2 dan 3 dilaksanakan melalui pendidikan tematik terpadu, begitu juga pada kelas 5 dan kelas 6. Dilaksanakan melalui pendidikan tematik terpadu kurikulum 2013. 5. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tercantum dalam struktur kurikulum. 6. Alokasi waktu 1 jam pelajaran 35 menit. 7. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran adalah 34 minggu dan 36 minggu. Tiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam memudahkan penyampaian materi pelajaran. Sarana dan prasarana di SDN 1 Kasembon terdiri dari 6 ruang kelas, aula, perpustakaan, ruang guru, dan ruang kepala sekolah, UKS, musola, kantin, gudang, penyimpanan alat-alat olahraga, dan drum band, lapangan upacara dan olahraga, 6 kamar mandi, dan juga taman.
Yang keempat, administrasi. Administrasi pendidikan adalah kegiatan yang berkenaan dengan peralatan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan SDN 1 Kasembon, juga melakukan kegiatan administrasi seperti penyusunan anggaran, pembukaan, dan pemeriksaan. Yang kelima, anggaran. Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Anggaran adalah rencana yang disusun secara terorganisasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana dalam suatu periode tertentu. Anggaran SDN 1 Kasembon diperoleh dari dana bantuan operasional sekolah atau POS, dan tentunya anggaran dikeluarkan untuk operasional sekolah. Proses pencapaian tujuan pendidikan lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan SDN 1 Kasembon yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat, 4. Lingkungan keagamaan, 5. Lingkungan sosial budaya, 6. Lingkungan alam, 7. Lingkungan ekonomi, 8. Lingkungan keamanan, dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu lingkungan politik. Output pada sistem pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Salah satu output dari sistem pendidikan itu dinamakan dengan lulusan. Lulusan pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Lulusan pendidikan itu nanti diharapkan mereka dapat berguna dan memberikan nilai-nilai kehidupan bagi dirinya sendiri, lingkungan, negara, maupun agamanya. Lulusan SDN 1 Kasembon, mereka ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohaninya. Yang keempat, mereka memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang keenam, memiliki nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dan yang ketujuh, diharapkan mereka juga mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan karakter. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau pendidik untuk membentuk pribadi peserta didik agar selalu memiliki karakter yang kuat dengan menanamkan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan akan nilai moral dan hukum yang berlaku. Nah teman-teman, pendidikan karakter ini tentunya sangatlah penting karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia adalah orang-orang yang memiliki karakter yang kuat, dapat berpikir kreatif, inovatif, kritis, mandiri, dan punya kemampuan untuk saling terhubung agar dapat menjadi penerus bangsa. Nah, untuk mewujudkan sosok yang dapat menjadi penerus bangsa ini, setiap lembaga pendidikan atau bahkan pendidik harus dapat membentuk karakter setiap peserta didiknya. Nah teman-teman, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kita lakukan di SDN 1 Kasembon ini, dari pihak sekolah melakukan upaya-upaya dalam membentuk karakter siswanya, seperti membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik. Nah contohnya yaitu adanya pendidikan agama. Nah pendidikan agama ini dengan melakukan istighosa atau mengaji bersama, tentunya tujuannya untuk menumbuhkan karakter agar selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Nah, meskipun begitu, dari pihak sekolah SDN 1 Kasembon ini juga memberikan kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya sendiri. Nah, selain dari pendidikan agama tadi, teman-teman, dari pihak sekolah juga menerapkan pendidikan disiplin. Seperti di era pandemi ini,
pihak sekolah mewajibkan para siswanya untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, cek suhu, dan saling menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga teman-teman, dari pihak sekolah SDN 1 Kasembon ini juga menyediakan ekstrakurikuler sebagai fasilitas agar siswa dapat mengimplementasikan karakter yang dimiliki dengan berkomunikasi dan bersosialisasi. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sangat diperlukan di sekolah dasar. Hal ini karena sekolah dasar merupakan jenjang pertama dalam dunia pendidikan anak. Menurut Zainiati 2007, secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Sedangkan menurut Miftahuddin 2001, mengatakan bahwa pendidikan multikultural memerlukan pengenalan terhadap beragam kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia dari beragam suku bangsa, ras atau etnik, dan agama. Dengan adanya perbedaan suku, ras, dan agama yang ada di sekolah, membuat guru harus terlibat aktif di dalam proses pembelajaran untuk mampu mengajarkan pendidikan multikultural dengan nilai kebersamaan. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasembon, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pendidikan, pihak sekolah melakukan kerjasama dengan pihak IT dari dalam maupun luar sekolah, seperti CV Aswa Indonesia dalam pengelolaan perangkat jaringan. Dengan metode dan cara yang efektif, diharapkan para siswa dan pendidik dapat mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, di SD Negeri 1 Kasembon yang mayoritas siswanya beragama Islam, namun kepala sekolah menyebutkan ada 2 siswa yang non-muslim dalam penerapan pendidikan multikulturalnya. Meskipun hanya ada 2 siswa yang non-muslim, tetapi pihak sekolah tetap memperhatikan hak-hak mereka dalam beragama. Mereka juga tetap mendapatkan pengajaran keagamaan dari guru agama masing-masing. Namun, ketika ada pelaksanaan kegiatan agama Islam, siswa yang non-muslim diperbolehkan ikut dengan catatan atas kemauannya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan jika wali siswa merasa keberatan, maka siswa yang bersangkutan tadi bisa membuat surat pernyataan yang kemudian ditujukan kepada orang tuanya. SD Negeri 1 Kasembon mengadakan kegiatan pembiasaan yang bertujuan untuk pembentukan akhlak dan penanaman serta penerapan hasil pembelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada perbedaan agama maupun budaya, peserta didik tidak membedakan satu sama lain, baik agama dan budaya teman satu kelasnya. Terlihat para siswa saling menghargai serta saling menghormati. Pendidikan multikultural sendiri mengajarkan sikap untuk saling menghormati, jujur, dan toleran terhadap keanekaragaman. Dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan dapat digunakan untuk menghadapi sebuah perbedaan. Berkaitan dengan proses pendidikan multikultural di sekolah, dapat diwujudkan dengan proses pembelajaran di kelas yang merepresentasikan nilai kebersamaan, kerukunan, dan saling menghargai, serta tata kelola kelas, strategi pembelajaran kooperatif, dan bimbingan konseling. Sementara proses di luar kelas diwujudkan dengan beragam kegiatan yang dapat dipertontonkan kepada peserta didik. Makna dari multikulturalisme seperti kegiatan ekstrakurikuler seni tari, drum band, pramuka, keagamaan seperti TPI, membaca istighosah, dan hafalan surat pendek, yang mendukung kontribusi kerjasama serta kegiatan-kegiatan sosial yang disediakan oleh sekolah sebagai budaya. SD Negeri 1 Kasembon memiliki beberapa keunggulan dan memiliki program yang telah dikelola dan dilaksanakan dengan kesadaran tinggi sehingga apa yang tertera dalam visi misi sekolah dapat terwujud. Di dalam melaksanakan sistem pendidikan, pastinya kita akan menemui berbagai hambatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai berbagai hambatan yang dihadapi SDN 1 Kasembon Malang pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan untuk menggunakan berbagai platform.
Yang kedua, penyampaian materi tidak bisa 100% karena dilakukan secara daring maupun luring. Sulit beradaptasi dengan cara mengajar secara daring dan cenderung harus tetap fokus pada penuntasan bahan ajar atau kurikulum. Selanjutnya yaitu siswa yang belum memiliki gadget, banyak yang belum mengetahui tentang teknologi. Kualitas sinyal internet. Buruknya sinyal internet yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar secara daring dan pada saat pengumpulan tugas menjadi terganggu. Saat pembelajaran daring, banyak siswa yang merasa jenuh atau bosan. Waktu pembelajaran menjadi berkurang, sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Peserta didik pun mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluh banyak penugasan soal dari guru. Dan yang terakhir yaitu semua orang tua tidak bersedia dan tidak mampu mendampingi putra-putrinya karena ada tanggungan seperti pekerjaan, urusan rumah, dan sebagainya.